Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya di forum iRoom Talks Beyond the Expectation. Oke, kali ini kita kedatangan guest ya, guest star. Di sini ada Kak Alhamdu Ramadan SIP. Halo Kak Andu. Halo Pak Agam. Ya, Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Makasih loh Pak ini udah diundang ke iRoom Talk. Oke, ya sama-sama. Kita mengundang alumni-alumni HI Hmm, ya, juga nanti mungkin banyak ya alumni-alumni lain juga yang bisa terlibat ya membagi pengalaman-pengalamannya ya terkait dengan ya mahasiswa HI mau jadi apa sih? Apakah nanti akan jadi diplomat atau akan menjadi staf di kedutaan besar ya di masing-masing di berbagai negara sahabat ya. Nah, tetapi kita mencoba untuk melihat bagaimana teman-teman HI ini ya, teman-teman yang masih aktif kuliah ya itu biar bisa skill apa yang bisa didapat begitu selama masa kuliah ya kira-kira begitu. Nah, eh, Kak Alhamdu Ramadan, oke Kak Andu ya, nih, ya, kita Andu aja Pak. Panggil Andu kayak biasa. eh, kita panggil Kak Andu ini ya. Saya cukup dekat juga dengan Kak Andu. Kak Andu ini sekarang sedang apa ini? Bekerja atau mengabdi ya? Bekerja atau Oke, mengabdi ini ya. berarti. Oke, sekarang saya lagi kerja di sebuah development program Pak. Itu Oke. bilateral development program kerjasama antara pemerintah Australia di bawah Department of Foreign Affairs and Trade Australia atau DFAT itu bekerja sama dengan Bappenas di Indonesia. Jadi mereka berdua membuat sebuah program yang tujuannya untuk mempercepat poverty reduction di Indonesia. Nah, Itu nama oke. programnya AIP Prisma. Itu kepanjangannya Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture. Cukup panjang. Nah, iya. Itu I AIP Prisma. IP Prisma ya. Nah, I Betul, Prisma AIP Prisma. Australian Indonesian Partnership ya for promoting rural incomes ya through support for market in agriculture. Ya, Apa sih I Prisma itu kan? oke. Jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, AIP Prisma itu program bilateral ya antara pemerintah Australia dan Indonesia. Tujuannya itu untuk empowering atau increasing the income of petani-petani kecil di Eastern Indonesia. Jadi kita kerjanya dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, sama Papua Barat. Jadi ada 6 provinsi wilayah kerjanya AIP Prisma. Itu kita menggunakan dana donor dari pemerintah Australia. Itu ini adalah program 5 tahunan ya Pak. Jadi program kita itu sebenarnya sudah berlangsung dari 2014 sampai di 2018. Kemudian karena programnya sukses, pemerintah Australia memperpanjang lagi bantuannya sehingga programnya diperpanjang dari 2019 sampai 2023 nanti. Gitu. Jadi kita kerjanya itu adalah gimana bisa meningkatkan pendapatannya petani atau hasil panennya dan lainnya, petani kecil di Indonesia Timur tadi, itu dengan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau private sector. Jadi kita membantu memberikan akses terhadap produk-produk pertanian yang berkualitas, akses terhadap pasar juga kepada petani-petani kecil di Indonesia Timur. Kurang lebih kayak Berarti gitu, Pak. I Prisma ini ngurusin semua dari hulu sampai hilir ya untuk Betul, sesuai permasalahan terjaganya. yang kita temukan di lapangan kayak gimana. Gitu. Oke. Misalnya salah satu bisa diceritakan nggak kira-kira salah satu contoh penanganan ya terkait Hmm. dengan produk agrikultur yang ada dari 6 wilayah tadi ya, 6 wilayah kerja tadi. Iya, mungkin kalau boleh sharing sedikit, sebelumnya mungkin saya mau highlight juga Pak bahwa kita yang kerja di Prisma ini itu kita bukan orang teknis pertanian ya. So what we are doing Betul. itu bukan
mengedukasi petani secara langsung, kayak ngajarin cara bertani segala macam. Saya kan rumpun sosial ya Pak, dulu kuliah Iya, di HI betul, juga, betul. Orang HI nggak 2013 bisa nggak bercocok mungkin saya tanam. yang kasih edukasi ke petani gitu. Cuma yang Betul. kita kerjakan itu mainly itu melihat potensi pasarnya. Jadi kita identify business case-nya atau business opportunity-nya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Kemudian dari permasalahan itu, dari business case itu kita present, kita pitch atau kita tawarkan ke pihak swasta. Mana nih pihak swasta yang mau bekerja sama dengan Prisma untuk memberikan akses terhadap produk-produk pertanian yang lebih berkualitas sehingga petani bisa lebih sejahtera gitu dengan hasil panen yang lebih banyak. Contohnya waktu itu saya sempat kerja di NTT, itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun proyeknya saya kerjakan di NTT. Waktu itu komoditasnya adalah kacang hijau. Jadi waktu itu petani di sana produksinya sangat rendah. Setelah kita coba lakukan field visit, jadi itu saya ke lapangan juga tuh Pak. Jadi langsung ke NTT, terjun langsung, ketemu langsung, ngobrol-ngobrol sama petani, ngobrol-ngobrol sama dinas-dinas yang ada di sana. Jadi kita menyimpulkan bahwa permasalahannya adalah ada di benihnya yang kurang bagus nih, karena masih pakai benih lokal, bukan yang varietas yang bagus gitu. Jadi kita menemukan perusahaan atau perusahaan swasta yang kita akan ajak bekerja sama untuk mempromosikan atau providing the seeds kepada petani-petani di Indonesia Timur itu, di NTT itu. Jadi kita ajak itu sebagai mitra kita ya, pihak swasta di sini sebagai mitra kita ajak mereka untuk melakukan kunjungan lapangan, melihat langsung keadaan di lapangan seperti apa. Ya kemudian mereka melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Intinya kita ini di Prisma itu sebagai penjembatan antara petani dengan pihak swasta atau antara petani dengan pemerintah. Jadi tergantung kebutuhannya petani ini sebenarnya apa. Kalau memang butuhnya access to market, access to products, kita akan gandeng dengan pihak swasta. Tapi kalau memang ternyata ada regulasi atau policy yang memang harus di-tweak atau di-adjust supaya bisa lebih mensejahterakan petani, kita juga melakukan policy engagement ke beberapa pemerintah-pemerintah lokal atau termasuk juga Ministry of Agriculture ya, Kementerian Pertanian dan juga Bappenas. Ini kalau policy approachment-nya ini ya, kira-kira pernah mendampingi di mana nih terkait dengan ada kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan bagi sekelompok atau pihak produsen ya, dalam hal ini petani ya, seperti itu. Itu di mana dan masalahnya tentang apa sih biasanya? Kalau terkait yang sudah selesai, mungkin proyeknya yang sudah lewat itu yang bisa saya ceritakan ya Pak, karena kalau yang sekarang kita ada banyak sekali ongoing proses untuk negotiating dengan government supaya policy-nya bisa di-adjust, diperbarui. Yang sebelumnya pernah dilakukan itu adalah kita bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, waktu itu masih under Bu Susi, masih pada eranya Bu Susi, itu kita kerjasama untuk komoditas rumput laut. Jadi kayak kita membuat sebuah kebijakan di mana supaya petani-petani kecil di NTT khususnya waktu itu yang masih kekurangan akses terhadap seedlings ya atau bibit-bibit rumput laut itu kita buat supaya lebih inklusif. Kita juga menargetkan ke petani-petani perempuan, petani rumput laut perempuan yang memang sesuai dengan findings kita di lapangan itu mereka banyak terlibat gitu. Jadi policy atau kebijakan yang sedikit diubah. Ini saya mention beberapa aja ya Pak, itu kerjanya cukup besar, itu teman saya yang waktu itu yang handle. Cuma yang saya tahu itu adalah mereka membuat policy-nya itu lebih, kebijakannya lebih inklusif. Jadi menyadari bahwa peran perempuan dalam pembenihan atau pembibitan rumput laut itu sebenarnya sangat penting. Jadi itu di policy-nya itu mereka juga meng-engage atau meng-involve petani-petani perempuan. Kurang lebih seperti itu salah satunya. It's a big work. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena kurang lebih seperti itu pendekatannya. Kalau yang pernah saya lakukan waktu itu mencoba negosiasi ke pemerintah untuk supaya di jalur distribusi benih subsidi itu tuh supaya bisa lebih merata ke beberapa benih apa itu yang potensial gitu. Masih di sektor kacang hijau waktu itu. Kacang hijau yang di NTT. Jadi saya negosiasikan ke pemerintah gimana supaya mereka bisa mapping daerah-daerah yang potensial yang mana supaya yang tiap tahun itu nggak itu mulu yang dapat nih. Tapi ada juga beberapa daerah lain gitu. Cuma itu masih ongoing, sekarang lagi dilanjutkan juga sama tim yang lain karena sudah saya handover juga kebetulan proyeknya. Jadi itu masih ongoing. Ya, jadi modelnya hal-hal seperti itulah Pak, kira-kira. Keren nih. Artinya kita melihat bagaimana peran dalam
partnership ya, dalam berpartner Indonesia dan Australia mencoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari hulu sampai hilir. Nah, kita kalau melihat Australia itu kan seperti tidak begitu nampak ya bagi orang awam ya mungkin ya. Wah, apa sih peran negara lain, kemudian peran Australia khususnya. Tapi sebenarnya banyak negara-negara yang punya peran dalam mengembangkan ya di berbagai sektor ya mungkin ya. Salah satunya kan ada sektor pertanian dan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di beberapa wilayah yang menjadi wilayah kerjanya iPrisma begitu ya. Iya. Oke. Seberapa penting sih iPrisma ini? Untuk pertanian in general, Pak, atau pertanian in general? Oke. Kalau menurut saya, karena kita kerjanya banyak sama pihak swasta, kayaknya menurut saya pribadi ya Pak, government atau pemerintah itu harus mulai menormalize engagement dengan pihak swasta. The reason why selama ini kebijakan-kebijakan itu nggak bisa sustainable, kebanyakannya tuh kita pendekatannya bantuan langsung ketika uang pemerintah di-cut, si beneficiaries atau penerima bantuan ini tuh balik ke posisi awal. Yang awalnya mungkin dia terbantukan dengan pupuk gratis dan segala macam, tapi setelah itu hilang, mereka balik lagi ke kondisi awal. Mereka nggak sejahtera lagi. Nah, Prisma di sini membawa pendekatan yang lebih fresh gitu ya Pak, dengan meng-emphasize the importance of working with private sector. Jadi kita bekerja dengan private sector. Kenapa harus bekerja dengan private sector? Karena private sector kan sifatnya profit oriented ya Pak. Supaya bisa sustain, bisa lanjut, mereka harus mendapatkan profit. At the same time, petani di sini adalah customer segmennya atau target marketnya si perusahaan-perusahaan ini. Jika kita hubungkan mereka bisa memberikan akses yang lebih banyak untuk produk-produk yang berkualitas ke petani-petani kita. Petani kita bisa menggunakan sehingga bisa meningkatkan hasil panennya. Meanwhile, si perusahaan swasta tetap bisa menjual atau menyediakan produknya. Sehingga dua-duanya untung, win-win solution gitu Pak pendekatannya. Jadinya harapannya lebih sustainable daripada kita melakukan pendekatan langsung dengan memberi bantuan, pupuk gratis atau apa seperti itu. Jadi kita ada yang harus diinvestasikan memang, tapi benefitnya insya Allah bakal long last gitu. Iya, berarti lebih banyak memberikan pemberdayaan ya, empowerment ya, iPrisma ini ya. Mengatasi permasalahannya langsung ya, terkait di titik-titik mana dari hulu hilir tadi ya yang bermasalah. Ya, kalau yang bermasalah di sektor produksinya, maka sektor produksinya yang ditangani ya, misalnya seperti bibit kacang hijau tadi yang memang bermasalah. Kemudian kalau segmentasi pasar, karena ketika misalnya panennya bagus ya, tapi harganya karena itu kan terkait dengan mekanisme pasar juga ya, akhirnya juga iPrisma melakukan approachment terhadap penetrasi pasar ya. Oke, dan banyak ya yang dilakukan oleh dalam program Prisma ini ya. Sangat menarik ya sebenarnya ketika kita melihat ternyata ada negara lain yang ikut dalam memberdayakan masyarakat Indonesia. Nah ini kan kalau kita lihat kan kapasitas HI-nya. Nah kira-kira kapasitas sebagai seorang HI ya, sebagai alumni dari mahasiswa hubungan internasional, kemampuan apa nih yang sangat applicable ya di program ini ya, khususnya yang dilakukan oleh Kak Andi ini? Jadi skill dari HI apa yang aplikatif gitu ya Pak ya ke dunia sekarang. Kalau menurut saya lebih kepada analytical skill ya, karena kalau anak-anak HI itu kita dibiasakan untuk understanding the issue, kemudian kita mengerti nanti dari situ ini akan masuk ke teori mana. Jadi kita bisa menganalisis atau connecting the dots ya Pak. Itu. Jadi kayak kalau di sini kan kita memetakan permasalahan, kemudian kita secara bigger picture-nya yang lebih general atau strategis itu kita tahu kita harus apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, anak HI itu cenderung generalis ya Pak sifatnya. Karena kita belajar banyak hal, kita tahu banyak isu,
kita tahu in the bigger picture kita bisa memberikan solusi seperti apa, misalkan kayak gitu. Kalau di HI kan kita bicaranya policy, government, military, dan kerjasama internasional dan lain-lain. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kerjaan saya, ya itu tadi permasalahan-permasalahan yang kita temukan di lapangan, bigger picture-nya kita jadi tahu kira-kira ini kita jadi mudah tahu, lebih mudah memetakan. Mind mapping-nya anak HI menurut saya itu lebih oke ya Pak daripada jurusan-jurusan lain yang spesialis. Karena kalau mereka spesialis kan ya udah di satu bidang itu aja. Sedangkan kalau kita expose with so many different subjects atau fields, jadi kita lebih bisa melihat keterkaitan satu sama lain. Nanti dari keterkaitan itu kira-kira what's next gitu. Apa yang bisa kita lakukan, what we can provide, dan segala macam. Jadi menurut saya analytical skills, mind mapping, dan most importantly kayaknya skill negosiasi itu juga penting ya. Apalagi kita kan kerja dengan private sector, kita dealing dengan government juga, yang mana itu butuh specific skills on negotiation dan yang lain-lain. Jadi itu sih yang menurut saya sangat kepake dari HI sampai ke kerjaan sekarang. Meskipun sekarang objeknya agriculture ya Pak, kan tadi again bukan yang teknis di agrinya, tapi kayak lebih ke soft skills-nya. Bukan menunjukkan bagaimana cara menanam kacang hijau, bukan cara menanam kubis dan lain sebagainya ya, tetapi lebih menyasar kepada pendekatan kebijakan, kemudian pendekatan permasalahan, ya sehingga mampu mengurai permasalahan-permasalahan yang ada tadi ya dari sektor hulu sampai hilir tadi. Karena aktornya juga multi aktor dan multidimensional ya, sehingga ya tadi benar yang disampaikan oleh Kak Andu terkait dengan bagaimana kita mampu memetakan ya permasalahan. Memang di HI ya, teman-teman HI kita lihat terbiasa untuk memetakan sebuah permasalahan yang mungkin kita baik itu berada di dalamnya secara langsung ataupun kita melihat di luar ya, karena kita berada di luar itu, tapi kita mampu untuk merangkai sebuah rancangan ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mampu mengcollecting permasalahan tadi, tapi jangan sampai cari masalah ya. Iya betul. Iya, dulu kan Andu ini ketika kuliah memang cukup aktif ya, ikut English debate ya pada saat itu ya. Ikut English debate itu juga menjadi salah satu ini ya skill ya yang didapatkan ya ketika masa kuliah. Ya dulu masa kuliah itu ngapain aja kan, Du? Oke, dulu selain di akademis, selain di kelas ya Pak, of course saya juga ikutan beberapa organisasi atau UKM ya Pak, unit kegiatan mahasiswa ya. Itu salah satunya adalah di International Language Forum, ILF. I'm not sure sekarang namanya apakah udah ganti atau gimana. Pokoknya itu yang isinya adalah anak-anak debater yang fokus di English debate kayak gitu. Jadi waktu itu saya sering ikut beberapa kompetisi baik di lokal Jawa Timur, se-Jawa ataupun nasional. Saya juga waktu itu 2 tahun berturut-turut mewakili Kopertis 7 untuk di national competition, di debatnya, English debate competition yang oleh Ristek Dikti waktu itu. Yang terakhir banget saya ikut yang pernah coba ikut yang internasional sekali. Itu saya sudah lulus, sudah selesai sidang skripsi. Jadi kalau nggak salah waktu itu bulan Maret atau bulan April, itu saya ikut Malaysia Debate Open di Penang. Iya, di Penang, Malaysia. Ya, di Penang ya. Cuma ya nggak juara sih Pak. Cuma ya at least exposure-nya itu yang penting. International exposure, pengalamannya. Betul. Ya itu menurut saya itu menjadi salah satu pertimbangan ya, modalitas ya. Kak Andu bisa ikut join dalam iPrisma ini juga ya. Karena kan kemampuan bahasa Inggris Kak Andu yang sudah terlihat ya ketika kuliah pada saat itu. Jadi kuliah tidak hanya sebagai kupu-kupu ya, kuliah pulang, tetapi juga mengasah skillnya. Jadi kalau kuliah sekarang hanya akademik ya, kemudian harus diimbangi juga dengan pemenuhan skill, karena dunia kerja saat ini yang dibutuhkan tidak hanya akademik ya, tetapi juga dibutuhkan skill ya, skill
selain skill bahasa banyak ya skill-skill yang bisa teman-teman HI ya itu asah ya skillnya. Suka di apapun ya bidang misalnya bahasa, IT dan lain sebagainya itu juga akan menambah skill teman-teman gitu. Nah, oh iya, Kak Andu ini juga sudah dapat ini ya beasiswa ya untuk melanjutkan program masternya ya di Australia. Selamat Kak Andu. Terima Ya, kasih, terima ya kasih. mudah-mudahan nanti studinya lancar lah ya. Mulai Amin. 2000 berangkat 2000 berapa? Kandu Insya Allah 2023. 2023. Cuma memang ya prosesnya masih panjang, masih ada training dulu. Jadi ya doakan aja mudah-mudahan prosesnya lancar, Ya, Pak. Nanti hanya mau tinggal akhir 2022 atau 2023 awal itu nanti kita belum tahu. Cuma yang udah pasti itu ada jadwal trainingnya dulu dari Oke. Australian Award-nya gitu. Oke, ini dari Australian Award ya? Betul, dari Ya, Australian Award Scholarship, AAS. Australian Award Scholarship. Nah, ini scholarship yang mungkin banyak diburu ya para Betul. pemburu scholarship ya. Tuh, Betul. Waktu itu yang keren apply sekali. tahun ini tuh yang apply 6.500, Pak, yang apply. Ya, berarti 6.000. kamu ini mampu menyingkirkan ya Wah, 6.000 sekian ya. lagi rezeki, Setidaknya Pak. enam Lagi ribu rezeki, orang itu sudah tersingkirkan lah ya. Setidaknya 6.000 orang rezeki, sudah Pak. tersingkirkan dan sekarang sudah hanya tinggal menunggu training saja ya. Hanya tinggal menunggu training. Ya, Oke. insya Allah. Dulu apa ya? Apa cara masuk ya? Mungkin nanti teman-teman memberi jalan juga ya inspirasi ke teman-teman yang mungkin tertarik ya dengan program yang dilakukan oleh Kak Andu. Mungkin banyak juga teman-teman mahasiswa yang suka dengan ranah-ranah pemberdayaan. Nah, ini kan juga kan bagian dari ranah pemberdayaan. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya agar bisa ikut masuk ya dalam program ini? Oke. Mungkin sebelum itu saya mau kasih tahu juga ke teman-teman HI, adik-adik yang masih kuliah sekarang, kalau setelah dari HI itu industri ataupun bidang yang kita mau geluti berikutnya itu terbuka lebar ya Pak. Jadi nggak cuma Betul. sebagai diplomat atau mungkin ya ikut CPNS Kemenlu yang kita CPNS seperti itu. Tapi there are lots kayak private sector of course, dan ada banyak program-program atau project-project kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan dengan negara-negara luar gitu. Salah satunya yang tempat saya kerja sekarang ini. Jadi mungkin masih bisa lihat ke namanya kita sebutnya development sector ya, atau sektor pembangunan itu atau empowerment tadi. Itu ranahnya kerjanya bisa di INGO, di NGO, dan juga ya di program-program seperti saya. Mungkin kalau saya bilang yang perlu disiapkan, most importantly, yang perlu disiapkan oleh teman-teman ketika memang mau apply kerja, sebenarnya basically kemanapun itu adalah CV atau curriculum vitae. Itu harus bisa di-tailored atau didesain sedemikian rupa supaya bisa terlihat menarik gitu ya di mata employer atau di mata recruiter gitu. Lebih ke CV-nya yang harus dipersiapkan dulu. Oke, ke CV-nya hal ya. Nah, kira-kira komponen ya. Kalau kita ngomongin kan CV itu adalah bagian dari refleksi, ya kan? Refleksi, kemudian portofolio tentang apa yang kita miliki, ya kan? Betul. Apa yang kita miliki dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin isinya CV ini seperti apa sih, Kak Andu, yang mungkin bisa menjadi ini ya, mungkin bisa menjadi refleksinya teman-teman ya untuk memulai ya dari mana kita harus lakukan. Siap. Oke, mungkin kita bisa bahas satu-satu ya Pak. Ya kan saya akan share materi juga mungkin sedikit. Oke. Mungkin materinya bisa di-share PPT-nya. Oke. Oke, Oke, sudah. Oke, bisa dilanjutkan kan, Du? Oke, ini sudah ke share ya? Sudah. Oke. Jadi mungkin yang pertama-tama kita harus tahu dulu itu adalah kira-kira sebenarnya apa sih CV itu gitu ya?
Jadi kan CV itu tadi seperti yang Pak Ageng sudah sampaikan, itu adalah reflection ya, atau itu kumpulan dari qualification kita, skills kita, education background kita, semuanya itu dikumpulkan jadi satu dalam satu dokumen. Dan yang perlu teman-teman tahu juga, ketika kita mengemas diri kita dalam sebuah CV, itu kita nggak bisa ngebuat CV yang terlalu panjang, karena biasanya recruiter itu tidak tahu nih, tidak punya banyak waktu. Kan ada banyak tuh yang apply, nggak cuma satu atau dua orang yang bisa dibaca satu-satu per detail ininya ya. Tapi ada banyak sekali orang yang juga mengidamkan posisi yang sama kayak teman-teman. Jadi memang perlu CV itu didesain yang cukup ringkas, 1 sampai 3 halaman lah, sesuai dengan rincian pengalaman dari teman-teman, kayak gitu. Jadi biasanya kalau CV itu tuh ada berbagai macam jenis ya, ada yang sifatnya konvensional, itu yang biasa kita buat di Word file gitu biasanya, atau yang sekarang sudah mulai go digital ya Pak, kita udah biasa pakai LinkedIn. Nah, itu recruiter banyak yang approach ya. Betul. Jadi teman-teman mulai sekarang udah bisa mempoles profile LinkedIn-nya, karena banyak juga tuh recruiter-recruiter dari berbagai macam company itu yang approach ke kita. Jadi kayak langsung inbox, dia cuma visit profile kita, dia udah tahu qualification dan kredibilitas kita kayak gimana. Kalau mereka tertarik, mereka langsung approach tuh via DM gitu ya. Jadi emang penting juga untuk mendesain profile yang mumpuni di LinkedIn. Mungkin di bagian pertama ini saya juga mau mengadres beberapa misconception ya Pak, atau misunderstanding, atau mungkin kesalahpahaman dari teman-teman selama ini dalam membuat CV gitu ya. Mungkin yang pertama yang mau saya highlight itu adalah CV itu tidak seharusnya colorful, atau tidak semata-mata harus colorful, tidak semata-mata harus properly design kayak ada warna-warnanya, kemudian kayak dibuat graphs atau apapun itu. Ya pokoknya tau lah ya teman-teman sama ya, apa mungkin itu tergantung dengan profesi yang dibutuhkan ya. Terkait dengan seni itu penting mungkin ya. Iya. Thank you Pak Fitz, itu udah Pak Ageng udah nge-highlight itu. Jadi memang tergantung profesinya ya, bidang yang mau digeluti berikutnya. Kalau memang mau ke creative industry atau PR, communications related, itu biasanya mereka mintanya yang seperti itu. Cuma dalam hal ini, saya pribadi, sesuai dengan pengalaman saya akan lebih refer ke CV yang sifatnya ATS friendly atau application tracking system friendly. Kita akan lebih bahas lebih jauh lagi nanti. Khususnya untuk industri-industri seperti development sector, international agency, multilateral agency, kemudian beberapa private sector juga, banyak private sector yang juga sudah menormalize penggunaan CV yang ATS friendly seperti ini, kayak gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, CV itu sebenarnya tidak perlu mencakup informasi yang sangat-sangat personal ya. Kayak misalkan alamat lengkap sampai RT RW sampai nama jalan segala macam, itu seharusnya bukan KTP. Pun nomor KTP apalagi. Itu seharusnya jangan dicantumkan di dalam CV. Cukup mention kota aja di mana kita tinggal. Misalkan Surabaya, Malang, Jakarta, udah cukup itu. The reason why itu adalah karena sekarang kan banyak penyalahgunaan data gitu. Nanti ada penipuan online shopping, tiba-tiba dikirimin barang apa ke alamatnya, itu kan kita nggak tahu. Kertas-kertas yang kita kirimkan nanti cuma dibuang gitu aja, dijual ke orang-orang luar, kan kita nggak tahu itu nanti kegunaan untuk apa. Jadi penting untuk personal information jangan terlalu detail. Kemudian jangan juga membuat satu CV untuk banyak aplikasi. Jadi ini banyak sekali miskonsepsi dari teman-teman, dari fresh graduates pada umumnya, itu mereka membuat satu CV aja, tapi untuk apply multiple job vacancies, mulai dari bank, mulai dari untuk keperluan CPNS, untuk keperluan di private e-commerce, misalkan mau apply Shopee, Gojek, dan lain-lain, mau di-apply juga di aset. Jadi penting untuk kita melihat job description di tiap-tiap posisi yang mau kita apply. Dan dari job description itu kita harus refleksikan ke diri kita what we can offer, apa yang kita bisa tawarkan dari job description itu. Jadi kita cari common ground-nya ya teman-teman, kesamaan antara profil teman-teman atau skill yang teman-teman punya dengan job description-nya gitu. Jadi nanti itu bisa dijahit gitu ya ibaratnya dalam sebuah CV. We can go to this later. Sama mungkin yang terakhir adalah jangan terlalu detail lah ya informasinya. Cukup yang ringkas aja, kayak
hobi yang kayak gitu kan masih kadang-kadang ada yang suka masukkan juga itu tidak perlu unnecessary information, kalau bisa di-delete aja gitu. Kalau saya pribadi prefer CV kayak ya 2 halaman gitu sih paling enggak. Gitu. Mungkin lanjutannya ya di bagian berikutnya itu ATS itu apa sih? Tadi sempat saya singgung sedikit. ATS itu Application Tracking System, itu adalah sebuah software yang digunakan oleh banyak sekali perusahaan di Indonesia ataupun globally ya. Tujuan penggunaan ATS ini adalah supaya si HR itu nggak ngelihat satu-satu CV teman-teman, jadi nggak benar-benar diperhatikan satu-satu, tapi mereka pakai software yang bisa langsung auto-generating rankingnya teman-teman. Mereka biasanya melakukan automatic ranking itu dengan ngelihat seberapa match CV teman-teman, profilnya, education-nya, skills-nya, qualification-nya itu dengan job description dan juga requirements-nya. Mereka mencocokkan tuh keyword-keyword yang kira-kira sama. Makanya ketika nanti teman-teman ngebuat kualifikasi ataupun experience, itu it is recommended untuk ngelihat job description-nya dan nanti mengambil beberapa key points atau key highlights, keywords yang bisa teman-teman gunakan sebagai experience kalian. Jadi itu nanti ketika disaring sama ATS, itu akan match. Sehingga teman-teman akan selected, dipanggil untuk interview misalkan kayak gitu. Kadang-kadang kita terlalu detail putting information yang sama sekali nggak ada relevansinya dengan job yang kita apply, itu yang ngebuat kita nggak kepanggil interview atau nggak lolos ke tahap berikutnya. Jadi kenapa kita perlu aware dengan ATS system ini, karena memang sekarang banyak sekali Pak yang sudah pakai sistem seperti ini. Kayak gitu. Iya, mungkin apalagi teman-teman mahasiswa itu atau talkers juga biasanya mengincar perusahaan-perusahaan yang tingkat nasional maupun tingkat global ya, sehingga wah ini perusahaan oke punya nih, tapi dalam mensiasatinya mereka tidak punya kunci tadi. Sekarang kan kalau ada sistem seleksi CV by system, artinya kan lebih spesifik lagi. Walaupun yang apply itu adalah misalnya 2.000 orang ya, itu tidak akan diperiksa oleh human resource ya, bagian human resource department untuk diseleksi one by one ya, tetapi karena by system akhirnya dia mampu untuk menyisihkan mana yang tidak terkait atau yang tidak relevan dengan yang mereka butuhkan. Nah, itu kunci itu menurut saya. Ya, sekarang betul. Itu penting sekali dan kita sekarang akan go lebih detail lagi step-stepnya gimana sih kita membuat CV ya yang ATS friendly. Jadi ATS akan lebih mengenali format CV teman-teman dan juga insya Allah bisa lebih akurat dan terjaring atau terfilter dari ATS-nya kayak gitu. Mungkin sebelum kita go detail di masing-masing section CV, kita bisa lihat dulu tips-tipsnya, beberapa tips yang mungkin kita bisa pakai. Yang pertama, of course, dengan tailoring atau meng-customize CV kita berdasarkan job description yang ada, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita harus matchmaking penggunaan keywords-nya dari job description tadi, kita matchmaking dan keywords-nya apa yang penting dengan our skills and experience, itu penting juga. Kemudian yang ketiga, kalau bisa kita nggak usah pakai tuh tabel-tabel ataupun kolom-kolom kayak gitu, karena itu biasanya error di sistem ATS-nya, sehingga itu akan membuat teman-teman terskip oleh sistem ATS kayak gitu. Kemudian jadi langsung deskripsi gitu aja ya, Andu ya? Iya, jadi ditulis aja kayak bullet point ya. Nanti akan ada contoh-contohnya juga ya, teman-teman akan saya share contoh CV, potongan penggalan CV saya nanti yang kira-kira insya Allah ATS friendly. Kemudian jangan juga pakai header atau footers, itu juga biasanya nggak kebaca ataupun kayak di skip gitu aja. Jadi misalkan teman-teman mau nulis namanya, itu dimasukin di headernya Microsoft Word, itu sering tidak terbaca. Jadi mending langsung aja di main body-nya Microsoft Word itu. Jangan pakai header atau footer. Karena itu nanti nggak masuk ke trackingnya si ATS ini. Kayak gitu. Kemudian font-nya juga jangan pakai font yang aneh-aneh ya. Teman-teman jangan, I know that you guys and girls might be creative mau pakai font yang aneh-aneh, tapi untuk pakai yang standar aja. Pakai Garamond ya, kemudian bisa pakai Arial atau ya beberapa font yang official ya biasanya ya, yang office sistemnya ya, seperti sifatnya. Kemudian
Kalau misalkan mau membuat section, misalkan work experience, itu tulis aja work experience. Buat sectionnya tuh lebih formal atau terkesan profesional, instead of kayak ngebuat cerita. Contohnya tuh kayak yang where I have been, titik 2. Terus nanti di situ ada pengalaman-pengalamannya. So CV is telling a story, but you have not to, you should not membuat CV itu sebagai narasi cerita, tapi biarkan bagian-bagian itu yang bercerita sesuatu. Jadi kayak dibuatnya professional setting aja, jangan yang kayak where I have been for, atau kayak menceritakan saya sekarang sebelumnya di mana segala macam kayak gitu. Jadi dibuat yang formal-formal aja gitu. Formatnya juga penting kalau misalkan teman-teman yang mau apply ke kreatif gitu ya, yang tadi mungkin pakai colorful design of CV, itu make sure dulu udah dipindah ke PDF ataupun ke format-format yang lebih mudah dideteksi oleh sistem. Karena biasanya, especially buat ATS, itu mereka biasanya prefer Word document atau PDF gitu. Jadi harus make sure CV-nya kalau bisa dua format itu sih, antara dua format itu, teman-teman. Supaya bisa lolos ke ATS sistemnya. Gitu. Oke. Ya, ini apa beberapa suggestion ya yang menarik ya, dan ini mungkin bisa teman-teman gunakan ya dalam mengapply apa job ya sesuai dengan job description-nya. Oke. Menarik sekali ya apa yang di-sharing oleh Kak Andu ini, yang semoga bermanfaat ya untuk talkers semua ya, dan kita mungkin waktu cukup ya Kak Andu. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa digali dari Kak Andu ini ya. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya ya dengan Kak Andu. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya, yang bisa kita ceritakan terkait dengan pengalaman ya, kemudian tips ya dari Kak Andu ini. Oke, terima kasih Kak Andu ya, atas sharing session ya, dan tips terkait dengan bagaimana menuju dunia karir ya, karir, dan melihat bagaimana sih potensi-potensi yang mungkin bisa digali oleh teman-teman. Oke, semua terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Andu, semoga sehat selalu, semoga nanti studinya lancar, dan mungkin selamat tahun baru ya 2022. Baru semuanya. Semoga di tahun 2022 bisa mendapatkan banyak keberkahan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Andu ya, the big appreciate ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua, kembali apa yang bisa kita lakukan mulai saat ini. Oke, sekian, terima kasih. iRoom Talks Beyond the Expectation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah di